Kalau jadi pemimpin, Pak Prabowo ini dokternya begitu. Kalau jadi pemimpin itu adalah love your people, use common sense. Oke. Jadi cintailah rakyatmu dan gunakan akal sehat. Kalau jenengan tanya sama saya visi misi itu bisa saya cerita gitu ya, nanti akan ini akan itu, oke Pak. Dan itu juga belum tentu, kadang-kadang seorang kandidat tuh gawe visi misi sih gawe wong liya Pak. Karena dari setelah kita riset begini, tidak, saya mau berangkat dari core. Kenapa saya harus maju calon gubernur? Wes pokoknya sinau. Nek sinau iku mesti dalani, pokoknya penting sinau sebentar. Jalan orang miskin, jalan orang susah, jalan orang desa, jalan orang pelosok yang tidak punya orang dalam, tidak punya jalur, nggak duwe dulur jenderal, nggak duwe dulur dirjen, nggak duwe dulur pejabat di Jakarta itu sangune sinau Mas. Nah kan banyak juga orang nggak sekolah kan sukses itu. Iya, tapi coba aja disensus deh dari sekian miliar orang yang sukses atau sekian juta orang yang sukses. Oke Sinti, oke sing sekolah apa ora? Pasti oke sing sekolah Mas. Ya, itu yang saya kampanyekan bahwa salah satu jalan besar yang bisa ditempuh bagi orang yang tidak punya jalur, tidak punya saudara, tidak punya banyak pilihan gitu ya. Itu ya sekolah Mas. Halo, selamat datang di podcast Selasar Politik bersama saya Syiful Arifin, dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Selamat datang Mas Sudaryono. Terima kasih Mas Paul, terima kasih. Dan Mas Sudaryono ini adalah sosok yang saat ini lagi wajahnya nampang di mana-mana nih. Ada di berbagai baliho di berbagai kota di Jawa Tengah. Karena pertama dia adalah Ketua Gerindra Jawa Tengah, kemudian menegaskan diri sudah menjadi calon gubernur dari Gerindra ya. Insya Allah. Iya, dalam pilkada pada November 2024. Dan kali ini kita akan membahas soal politik. Karena acara ini podcast Selasar Politik. Politik ya. Jadi mau tidak mau tuh bicara soal politik ya. Dan Mas Sudaryono ini sering dipanggil Mas Dar ya. Masih muda. Tapi namanya kok kayak nama... Ya, tapi itu saya syukur Mas. Jawa banget ya, Jawa banget ya. Jadi memang nama Sudaryono itu ya orang kadang gini, ada satu pengalaman beberapa kali. Orang tuh komunikasi dengan saya via telepon. Oke. Namanya Sudaryono, Sudaryono, suaranya ngebas di telepon. Jadi dia pikir waktu pas nyari saya, bayangan dia itu kira-kira bapak-bapak kelahiran tahun 50-60-an lah gitu. Wah, baby boomer lah atau gitu. Iya, baby boomer. Tiba-tiba ketemu, loh, gitu. Ya akhirnya iya kan gitu aja gitu, gimana ya kan. Tapi ini nama membawa berkah Mas, ini saya syukuri lah apapun orang tua saya memberi nama ini baik ya gitu. Tapi Jawa nih kan ya? Ya Alhamdulillah, insya Allah. Lahir di? Gerobokan, saya asli Gerobokan ya. Di kecamatan? Kecamatan Toroh. Toroh, wah. Ya deket stasiun Kolombo sama stasiun Gambringan. Jadi kita biasa main dulu waktu kecil di rel gitu ya. Langsiran Sepur gitu seterusnya ya. Jadi kehidupan kecilnya di situ, di Toroh ya. Namanya desanya Tambirjo, Kalau mau makan nasi pecel paling enak di bumi dan di bulan, nah itu di situ. Kok di bumi dan di bulan? Iya, jadi kan boleh cari nasi pecel di bulan, paling enak di tempat saya itu yang di. Dan pakai kayu jati pasti ya? Apa namanya? Daun jati? Pakai daun jati sama pakai kembang turi, Mas. Jangan salah ya, kalau pecel itu pakemnya harus pakai kembang turi. Kurang afdol. Jadi di Purwodadi, di Gerobokan itu dari kecil sampai umur berapa? Jadi aku lahir di desa, ya orang tua saya petani, biasalah petani gitu. Sekolah sih kelihatannya orang tua saya ada dendam terhadap pendidikan lah. Mungkin dulu sekolahnya nggak selesai, terus berkeinginan pokoknya anakku itu sekolah lah. Jadi aku dari TK, SD, SMP besar di situ lah Mas ya kan. Oh iya. Sampai dengan SMP, kemudian alhamdulillah saya keterima di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Nek wong desa itu kan kadang nek ditakoki, "Le, cita-citamu dadi apa?" Nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena nggak pernah punya bayangan. Aku pengen jadi dokter misalnya, tapi kan dia nggak pernah membayangkan atau tidak pernah terbayang di dalam pikirannya dia. Nek jadi dokter ke dalane kutubnya kan nggak tahu. Ya. Orang rata-rata kan neng desa itu pokoknya jadi abri, jadi tentara, jadi polisi gitu. Nah jadi memang aku dari kecil sampai SMP ya saya juga nggak tahu cita-cita saya jadi apa.
Tapi waktu itu terus kemudian yang penting mlebu, coba dah daftar nih SMA Taruna Nusantara, ternyata lulus Mas gitu. Dari situlah saya merasa, ternyata begini ya gitu. Orang tuh punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Ternyata di luar sana itu nggak hanya tentara, polisi, dan PNS gitu loh Mas. Ini sekali lagi potret Mas di desa. Saya kira sekarang juga mungkin nggak banyak berubah ya. Mungkin dengan sosmed saya kira memang lebih luas, orang lebih bisa mengakses banyak informasi. Tapi kan pada kenyataannya orang tuh kan butuh itu Mas. Iya. Begitu masuk sekolah bagus, gurunya bagus, sekolahnya bagus, terus diarahkan, kamu tuh bisa loh kuliah di luar negeri beasiswa. Ada loh sekolah kedinasan lain selain tentara sama polisi. Ada dan seterusnya. Ya jadi ya buat saya itu anugerah Mas. Ya kita nggak pernah membayangkan, saya pribadi nggak membayangkan kalau saya akan lulus masuk SMA TN, dari SMA Taruna Nusantara sekolah ke Jepang 5 tahun, ya kan pulang dari Jepang jadi anak buahnya Pak Prabowo, tinggal serumah dengan beliau, ngabdi ngawulo, nyantri sama beliau, terus jadi ketua partai, jadi direktur, jadi ketua koperasi dan seterusnya, ketua LSM, ketua organisasi massa, ormas. Saya nggak pernah membayangkan dulu waktu saya kecil itu. Itu waktu SMP bisa masuk ke TN, kan biasanya kan TN itu kan asosiasinya dengan militer ya, keluarga militer dan sebagainya. Anak petani bisa masuk ke TN itu sesuatu yang agak gimana, berbeda dengan yang biasanya. Ya jangankan jenengan ya, saya juga heran gitu. Saya nggak ada keluarga petani, nggak ada keluarga tentara. Terus diarahkan kemana nggak tahu Mas. Kita orang desa tes opo, jenenge tes psikologi itu opo kita nggak tahu. Pokoknya ya pesan orang tua saya dulu kan, pokoknya jenenge tes dikon apa dilakoni wae gitu. Kita nggak ngerti Mas, kon melayu lari ku berapa menit. Nggak, saya betul-betul waktu itu saya anggap saya masuk Taruna Nusantara itu sebagai sebuah keberuntungan ya, sebuah nikmat Allah, sebuah rahmat yang saya dapat gitu. Oke lah katakanlah sekolahnya kan nilainya bagus Mas. Ya itu kalau sekolah nilai bagus kan katakanlah itu bagian dari usaha, kita usaha sinau dan seterusnya. Tapi kan bahwa kita ini akhirnya dalam kita menjalani hidup ini kan kadang kita tidak bisa lepas dari hal begitu Mas. Orang bilang namanya bejo, itu kan ada Mas. Garis tangan ya? Garis tangan, wes bejane kan gitu. Jadi saya selalu memaknai itu Mas. Aku nggak, jujur aja, sekali lagi aku nggak pernah membayangkan punya hidup sekarang duduk di sini sebagai ketua partai diwawancara gitu. Tapi aku ingat waktu itu Anda merasa bahwa peran dari orang tua sangat besar. Ketika misalnya Mas Dar masuk ke TN seperti itu. Besar. Tentu ya walaupun kalau tes ya mangkat dewe Mas. Mangkat dewe ngongkok paling njaluk sangu karo wong tuane, kita jangan sangu mbek mae kene mangkat dewe gak tahu diterno wis pokoke orang tua tuh taunya mendoakan karo ngongkosi pelaku aja. Dan alhamdulillah memang orang tua saya support ya. Dan bahkan saya sekarang ini menjalankan kampanye tipis-tipis Mas, bahwa apa ya kampanye tipis-tipis? Gini, kampanye tentang pendidikan. Karena aku pernah ada di lingkungan itu. Banyak orang desa itu kan semacam ada traumatis. Ngopo sih le? Sekolah dulu ngentekno duit ora dadi apa-apa. Atau katakanlah orang tua sering bilang begini, sekolah sekolah dur-dur entekno duit nggopo. Jadi itu saya sedang mengkampanyekan tentu dengan saya status sebagai ketua Gerindra, saya mengkampanyekan saya sampaikan ke orang-orang Gerindra, jangan pernah meremehkan anakmu. Begitu kita ngomong, begitu orang tua mengatakan kepada anaknya ngajak jadi apa sih, nggak jadi apa-apa. Tapi saya berkaca dari waktu saya kecil, orang tua saya tidak pernah menyempelekan anaknya. Wes le pokoknya sinau. Nek sinau iki ku mesti dalane. Pokoknya penting sinau sing pinter. Karena jalan orang miskin, jalan orang susah, jalan orang desa, jalan orang pelosok yang tidak punya orang dalam, tidak punya jalur, nggak duwe dulur jenderal, nggak duwe dulur dirjen, nggak duwe dulur pejabat di Jakarta itu sangune ming sinau Mas. Sangune ming sekolah itu. Jadi saya mau maknanya itu. Ada orang bilang gini, lah kan banyak juga orang nggak sekolah kan sukses itu. Misalnya Steve Jobs lah, misalnya Mark Zuckerberg, termasuk Steve penemu Microsoft kan tidak sekolah. Iya, tapi coba aja di sensus deh dari sekian miliar orang yang sukses atau sekian juta orang yang sukses. Oke sing sekolah apa ora? Pasti oke sing sekolah Mas itu. Jadi ya itu yang saya kampanyekan, bahwa salah satu jalan besar yang
bisa ditempuh bagi orang yang tidak punya jalur, tidak punya saudara, tidak punya banyak pilihan gitu ya. Itu ya sekolah, Mas. Bahkan kadang udah sekolah peng-pengan aja belum tentu, apalagi enggak peng-pengan gitu. Gitu loh, Mas. Kan begitu. Kadang-kadang orang melihat peng-pengan gak jadi terus dadekno di generalisasi itu kan keliru. Yang benar itu adalah itu, Mas. Itu aku sekarang ini mengkampanyekan itu. Tapi di Taruna Nusantara misalnya, Anda berasal dari keluarga petani. Ketika teman-teman Anda, anak-anak jenderal misalnya kayak gitu, nggak merasa agak minder kayak gitu, insecure gitu. Jujur aja minder sih. Tahun pertama minder, Mas. Wong desa itu, Mas. Ini pengalamanku ya. Aku sekolah di TN itu kan isinya macam-macam dari seluruh Indonesia ya. Belum tentu wong desa itu lebih bodoh daripada wong kota, Mas. Dan belum tentu orang kota itu pasti lebih pintar dari orang desa. Enggak. Kalahnya orang desa itu satu, Mas. Pasti kalah ya. Itu bahasa Inggris. Karena orang kota, kayak aku punya anak 10 tahun, dari TK, pengantar sekolah bahasa Inggris, ya masuk SMA, cacisus ya. Tapi orang desa kan enggak. Tapi yang lainnya, Mas, bisa diadu, percaya Mas saya. Banyak orang berasal dari pelosok, punya kecerdasan alami. Mbuh kenopo, tiba-tiba fisikanya jagoan pinter, Mas. Juara olimpiade sekolah neng Amerika, neng Harvard, neng MIT, dan seterusnya, Mas. Dan lulus dan berhasil gitu. Nah, bahkan saya sampai, karena saya punya kedekatan khusus sama Pak Prabowo ya, saya tinggal serumah, saya dulu asisten beliau, saya sampaikan, Pak, Bapak janji sama saya, kalau jadi presiden Bapak harus bangun SMA Taruna Nusantara itu lebih dari 1, 5, 10 lebih banyak, Pak. Karena saya meyakini bahwa banyak teman-teman saya, banyak orang-orang yang dari pelosok tuh punya kecerdasan tapi tidak pernah terekspos, Mas. Anda paham maksud saya? Jadi, dan beliau sekarang sudah sebagai Menhan sudah membangun, sekarang sedang dibangun 4 kampus baru SMA Taruna Nusantara itu. Karena bedanya ranking 300 sama ranking 301 yang nggak lulus apa kan gitu. Jadi menurut saya ya pendidikan itu kadang wong desa itu, Mas, nek wis dihadapkan pada sekolah, kalau dihadapkan pada rumah sakit gitu, itu seperti sih, Mas. Makanya gak wani berobat, gak wani mangkat sekolah, gak wani daftar itu karena udah kemudian wah kok saya larang untuk ganti duit dan aku juga pernah merasakan begitu. Maka saya punya keinginan ya, pemerintah itu nggak lagi nunggu orang daftar. Kalau perlu pemerintah itu terjun, Mas. Kita punya perangkat kok. Ya kan, kita punya kepala desa di satu desa, punya Babin Kamtipmas, punya Babinsa, kita punya penyuluh desa, punya pendamping desa, punya banyak instrumen negara yang ada di desa. Ada di kecamatan, ada di kabupaten untuk sekedar mempromot atau talent scouting satu orang yang memang potensial untuk dibawa dari desa itu ya. Iya, karena kalau disuruh nunggu daftar, dia tuh daftar PO ora mudeng, Mas. Itu pemahaman saya. Jadi yang dibutuhkan adalah kesempatan. Yang dibutuhkan kesempatan, Mas. Dan kesempatan itu harus diciptakan, nggak nunggu, Mas. Aku jujur aja, saya lagi, ini bukan karena maju ini, maju itu, enggak. Aku tuh, saya lagi karena saya ketua Gerindra, saya udah perintah ke Gerindra. Udah, nanti yang saudara-saudara, siapa yang tetangga di situ, di ranting-ranting situ, kok nongpin terlapor ke. Udah, nanti kita bantu, kita wangi, kita carikan. Misalnya soko rapote lah, soko kegiatan, ini kan kita bisa cek toh. Betul. Nah, kita harus manggil, harus nyari, Mas. Karena itu tadi nunggu ngenteni sing daftar, Mas. Belum tentu kan sing daftar itu yang pinter gitu. Tapi akhirnya kan terbatas itu. Jadi saya mempunyai satu visi bahwa pemerintah itu harus hadir. Koncoku wong Pati, koncoku wong Boyolali, koncoku wong Kebumen, koncoku wong Purbalingga, Mas. Pinter-pinter, Mas. Sekolah tekan Amerika tekan sini, Mas. Yo akhirnya bisa bahasa Inggris, tapi yo telat gitu. Bahasa Inggris tak diduk, tapi akhirnya jadi bisa juga. Tapi cerita Mas dari Taruna Nusantara kemudian ke Jepang itu karena memang dari Taruna Nusantara sudah kayaknya mengarahkan Anda lebih cocok untuk belajar ke Jepang, bukan ke militer atau kemana kayak gitu. Ya gini, ini jadi agak panjang nggak apa-apa ya. Kan orang sekolah itu kan kalau SMA itu kan pilihannya tinggal kuliah, sekolah kedinasan, udah loh. Artinya jadi aparat, apakah itu PNS atau TNI Polri atau kuliah.
Nanti bisa jadi aparat juga, tapi maksudnya jalur itu kan. Ya. Lah orang tua saya bilang gini, Le, pokoknya aku iso nyekolahno kowe tekan SMA ya. Lebih dari SMA, luwih saka SMA aku gak iso. Aku janjeni, kan dulu orang tua saya janjeni itu. Pokoknya sampai dengan SMA itu bisa support lah. Lebih dari itu kan gak bisa. Sehingga kita ini kan wis golek sekolah sing penting gak bayar karo kene lho Mas. Wong desa iku mentalitasnya kan sing penting sekolah ra bayar, lulus sekolah untuk gawean Mas. Ya, oke. Ya ini kenyataannya kan begitu. Betul. Orang tuh sekolah tuh penting naik lulus untuk gawean. Nah, alhamdulillah waktu di SMA walaupun sanadyan wong desa mau ya sempat down juga gitu. Tapi setelah ternyata juga itu tadi menemukan bahwa ternyata aku tuh not bad loh gitu. Nah, akhirnya kita tumbuh percaya diri, kemudian kita ranking juga di kelas dan seterusnya ya. Akhirnya ada kesempatan untuk berangkat, ini sekolah tentara Mas, aku ke Jepang itu. Jadi beasiswa dari Kementerian Pertahanan ya dan TNI gitu untuk kita sekolah beasiswa pergi ke National Defense Academy. Itu semacam akmelnya lah, akademi militernya di Jepang. Self Defense Force kan dia kan self defense, Jihetai namanya. Nah, jadi saya dikirim Mas, 2 orang setiap tahun sampai sekarang ada, Nah, jadi saya merasa bahwa kalau bisa aku dapat sekolah, terus orang bayar, terus masa depannya terjamin lah itu loh. Ya kan ini mentalitas lah Mas, come on, ya kan? Semua orang pasti punya pandangan kayak gitu kan. Nah, jadi saya ini harusnya jadi tentara. Tapi waktu, ya singkat cerita, aku nggak jadi tentara, karena waktu itu dinyatakan tidak lulus dan seterusnya. Terus kemudian saya dipanggil Pak Prabowo, kemudian beliau menyampaikan... Setelah lulus dari Jepang 5 tahun. Ya. 5 tahun itu artinya setahun belajar bahasa Jepang, 4 tahun tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Oke. Jadi setahun belajar bahasa itu, soko tak tituk nggak bisa ngomong apa-apa, sampai bisa baca, tulis, presentasi, ngomong dan seterusnya. Ya. Nek wong nom cah nom iku memang cepet sinau Mas. Cepet sinau. Dan nek aku punya satu pemikiran, nek pengen sinau bahasa asing apapun lah, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea misalnya, ya wis mangkat rono setahun mesti kalau sinaune tenanan mesti bisa. Jadi setelah lulus, harusnya kan aku jadi tentara, tapi waktu itu prosesnya saya dinyatakan tidak lulus dan seterusnya ya. Tapi kalau tak ceritani panjang, karena tidak lulus kemudian lewat jaringan Taruna Nusantara tadi, akhirnya saya tersambung dengan Pak Prabowo, saya dipanggil, saya menghadap beliau. Beliau mengatakan, ya mengabdi ke negara itu nggak harus jadi tentara, ya kan bukan kamu yang nggak mau, tapi memang negara atau institusi yang tidak meluluskan kamu, jadi kamu mengabdi ke negara lewat jalur politik itu juga mengabdi, kamu belajar bisnis juga itu pengabdian itu. Saat itu Pak Prabowo sudah menjadi ketua Megapro. Setelah Megapro, ya. Jadi setelah periode 2010. 2010. Aku kan lulus 2009, Mas. Terus ngadep Pak Prabowo 2010. Setelah itu ya sudah, saya ngobrol sama beliau, ternyata saya diberi kesempatan jadi asisten pribadi beliau. Kemanapun beliau pergi saya ikut. Makan pagi saya juga dampingi, kemanapun beliau saya dampingi selama 5 tahun lah. Jadi ya, lebih tepatnya YMT atau pembisik ini? YMT yang membawakan tas. Jangan salah, membawakan tas itu bisikannya sakti loh, jangan keliru. Gitu. Yang membawakan tas dan pembisik ya. Enggak, kita inilah. Ya bawa tas itu kita dapat pengalaman Mas. Aku jujur aja itu, ya Gusti Allah sekali lagi ya, Gusti Allah paringi rahmat, paringi nikmat, paringi berkah itu lantaran Pak Prabowo. Maksudnya melalui Pak Prabowo lah aku akhirnya belajar tentang, memang di sekolah di TN diajari kepemimpinan, di Jepang sebagai komandan nama sekolah tentara pasti ada kepemimpinan. Tapi praktek dan contoh, lihat contohnya itu ikut Pak Prabowo Mas. Bagaimana beliau bersikap, bagaimana dalam kondisi kritis itu pemimpin itu harus bagaimana sih? Panikkah, kalmkah, mesti minta saran siapakah? Kan begitu. Apakah Pak Prabowo misalnya orang mengatakan, oh Pak Prabowo emosional? Enggak. Di situasi kritis itu kalem. Di suatu situasi kritis, di situasi yang memang memaksa itu berpikir jernih. Nah, jadi banyak hal saya meniru beliau. Tapi pernah nggak misalnya Pak Prabowo meminta masukan? Dar, gimana Dar? Kalau kayak gini? Ya pernah, tentu pernah. Pernah dong. Ya kan namanya kita ngobrol-ngobrol kan ada kan. Kita ini kan bekerja dengan rasa cinta Mas. Ya kan artinya kan kita ingin yang terbaik buat Pak Prabowo.
Misalnya kasus pilkada lah, kasus pemilihan lah, kasus misalnya dalam case ya, bukan kasus tapi dalam case kaderisasi dan seterusnya, ya tentu kita kadang kita diminta pertimbangan lah, bukan terus usulannya pasti itu juga enggak ya. Dan ya itu satu pengalaman Mas ya, apapun ya saya selalu mengatakan bahwa seorang Soedaryono itu akan menjadi pribadi yang berbeda manakala saya mungkin waktu itu kalau tidak ikut Pak Prabowo. Misalnya saya punya bos orang lain, pasti saya punya pribadi yang berbeda. Detail Mas Pak Prabowo itu. Cara berpakaian misalnya. Cara, ya tentara lah. Dan saya kan karena lulusan Tarnus, kemudian sekolah tentara ya kita paham lah ya. Misalnya, ya urusan kebersihan, urusan kita mesti rapi gitu ya. Kemudian yang lucu kan ada orang kasih saran saya, Mas Dar kan ketua DPD. Terus Mas Dar kan mau maju gubernur nih, ya harus inilah, jangan terlalu necis lah, ya agak-agak lecek-lecek dikit. Ya gimana sih ya kan? Kita ini masalah necis, bersih, rapi kan bukan berarti kita ini terus larang kabeh kan boten. Ya kan? Kan kita ini menghargai apa ibaratnya ajining rogo, jala, ya soko busono, ajining diri, soko lati, kan gitu. Jadi ya kita belajar dari situ gitu. Itu sih aku. Tapi apa yang ada di Pak Prabowo itu sangat berpengaruh terhadap. Oh sangat Mas. Karena melihat Mas, bapak aku kan duduk bupati, duduk kades, duduk bukan pemimpin Mas. Nah sehingga kita ini pada dasarnya orang itu kan mencontoh dari orang yang hidup sebelum kita. Orang yang hidup duluan, orang yang lahir duluan itu kan kita ini kan nyontoh yang baik kan. Nah Pak Prabowo kan bos, pemimpin saya, pimpinan saya, komandan saya, dan lahir sebelum saya, dan Anda tahu sendiri kiprahnya seperti apa, ya kan? Sebelum jadi presiden terpilih pun kan Anda tahu seperti apa. Jadi ya kita nyontoh yang baik Mas. Keikhlasan, namanya ikhlas itu, Pak Prabowo itu ikhlas ya orangnya, memang ikhlas. Terus Pak Prabowo itu ini itu, jadi ya memang begitu gitu. Nah saya terus orang kan kadang-kadang dulu kan dulu ya, sekarang sih udah enggak lah. Wah Pak Prabowo tuh emosional ini itu enggak lah. Kalau kita punya bos kok ora nyenengke, mesti ya resign Pak, kapan-kapan Pak udah, ya kan? Gitu, dan itu buktinya Pak Mas Dar selalu di sampingnya ya. Orang yang sama Pak Prabowo itu lama semua Mas, tahunan ikut beliau itu. Tentu menjadi jenjang karir ya, dulu pertama apa. Jadi betul-betul kita tuh merasa di ini sih di kader gitu loh Mas, iya toh. Kadang kan gini yo mikir toh Mas, aku ki yo sopo ngono kaya itu. Tapi ya saya mensyukuri itu satu hal yang baik. Saya memiliki pengalaman yang berbeda. Saya memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh jutaan pemuda di luar sana. Tentu pemuda yang lain punya pengalaman yang lain tentunya gitu. Tapi saya merasa ikut Pak Prabowo itu satu hal yang membentuk diri saya, membentuk kepribadian saya, membentuk cara kerja saya, etos kerja dan seterusnya itu. Berarti bisa disebut sebagai anak ideologisnya Pak Prabowo dong? Ya, kalau aku yang ngomong kan kesannya kan ngaku-ngaku gitu kan. Kan tahu secara fisik, kemudian pemikirannya, kemudian luar dalamnya lah kayak gitu. Kalau boleh saya mengklaim, saya bisa mengklaim begitu. Ya, maksud saya kalau kan lucu juga terus aku ki anaknya kan ya kesannya kayak gimana sih gitu. Tapi bahwa saya mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa ya saya mencontoh banyak hal dari Pak Prabowo dari sisi pemikirannya, dari sisi buku bacaannya, dari sisi film tontonannya, dari sisi cara mengambil keputusannya, cara memimpinnya, cara memimpin rapatnya, cara membuka rapatnya, cara bersalamannya, dan lain-lain. Semuanya. Ada yang membedakan nggak antara Prabowo dengan Soedaryono? Apa sih yang beda? Kan tidak selalu mengikuti plek kayak gitu kan? Ya kalau yang beda ya aku Jawa ya, kita ini seneng gedok, seneng apa ya, gitu ya. Pesel pasti ya. Ya kan gitu ya. Tentu tidak bisa plek-plek kabeh di itu kan enggak juga. Tapi maksudnya lebih ke nilai gitu yang kita contoh. Nah, ketika disebut sebagai anak ideologis Pak Prabowo, kemudian selain jadi asisten pribadi juga kemudian didudukkan jadi ketua
Gerindra Jawa Tengah Yeah. ketika bertarung dalam pemilu. Sekarang kita bicara soal pemilu presiden kemarin. Anda menjadi salah satu ujung tombak Gerindra dan pasangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Itu ya karena Pak Prabowo percaya bahwa Anda bisa untuk ya istilahnya masuk ke kandang banteng. Iya, saya memang ditunjuk jadi ketua Gerindra 4 bulan sebelum Pilpres, Mas. Oke, tadi memang khusus untuk menghadapi Pilpres ya? Nah, itu mungkin yang tahu Pak Prabowo ya. Tentunya saya merasa bahwa saat ditunjuk tentunya punya misi. Oke. Kita ini kan ikut Pak Prabowo lama. Sudah melewati 3 pemilu yang berbeda. Ya, jadi dan menghadapi ketika kekalahan-kekalahan sebelumnya. Betul. Kalah itu sakitnya di sini loh, Mas. Jadi memang kalah itu memang menyakitkan. Ya. Kemudian kan kembali ke pertanyaan bahwa betul saya 4 bulan sebelum coblosan ditunjuk jadi ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Kemudian ya kita punya pasukan Gerindra. Kemudian saya belajar dari Pak Prabowo bahwa seorang pemimpin itu harus punya visi. Kita punya anggota terus meh diapakno iki. Anggota kita ini kan berarti harus punya visi. Visi itu kan artinya ada input dalam bentuk treatment dan output yang diharapkan. Itu kan visi, Mas. Yang saya pahami, yang mahal dari seorang pemimpin itu visi, Mas. Bahkan bukan hanya pemimpin, seorang atlet olahraga pun visi itu jadi mahal. Messi, kemudian Ronaldo, Kevin De Bruyne misalnya, itu menjadi penting dalam satu tim karena dia punya visi. Dia pegang bola, toleh kanan, toleh kiri, dia tahu harus lari kemana, umpan bola kemana. Nah, saya memaknainya begitu, sehingga saya merasa dalam waktu yang sangat singkat, bagaimana saya mengoptimalkan pasukan yang ada. Yang nggak ada ya dicari, yang sudah ada diperkuat, yang sudah kuat ditambahi kuat lagi. Gitu. Pilpres itu apa sih? Pemilu itu apa sih sebetulnya? Pemilu itu kan lomba akeh-akehan nyoblos, Mas. Sing akeh dicoblos, sing menang. Gitu. Nah, bagaimana caranya memastikan kita dicoblos lebih banyak daripada kompetitor. Nah, disitulah yang namanya berstrategi, kita tentukan treatmentnya, ada inputnya, kemudian outputnya sesuai nggak kan itu. Nah, sehingga ya sudah, dalam 4 bulan itu saya langsung susun kita ya, maksudnya bersama dengan tim, ya tim di DPD gitu, kita kumpul, kemudian kita susun. Aku dalam 4 bulan itu kan, kita pengen golnya Prabowo Gibran-nya menang. Nggak bisa salah, Mas. Maksudnya begini, kenapa nggak bisa salah? Waktunya mepet. Kalau kita treatmentnya keliru, nggak ada waktu untuk memperbaiki lah, Mas. Jadi memang apa one shot one kill. Kita harus benar, sehingga kalau benar nanti next selanjutnya harus benar dan seterusnya sampai selesai. Karena kalau kita keliru treatmentnya, kita nggak ada waktu lagi memperbaiki. Gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ya adalah mungkin yang miss, kemudian ada yang nggak sesuai dengan schedule dan seterusnya, tapi so far berjalan dengan baik. Walaupun semua orang nyelamatin saya, oh Master ini luar biasa nih, jadi ketua Gerindra, enggak lah. Memenangkan Pak Prabowo ini, itu bukan hanya saya pribadi, enggak, saya sendiri enggak. Pun enggak juga Gerindra tok yang memenangkan, Mas. Kan ada partai koalisi, juga, ada relawannya Mas Gibran yang besar juga di Jawa Tengah, ya kan, orang-orang yang memang mencintai dan mendukung Pak Jokowi yang juga ikut. Ya kan, orang itu kan kita nggak bisa, misalnya orang lihat Mas Gibran, bahwa diasosiasikan Pak Jokowi kan, kita nggak bisa larang, Mas. Gitu. Dan kenyataannya kan besar. Gitu. Nah, sehingga kerja kelompok ini, dari semua elemen inilah yang akhirnya membawa kemenangan. Gitu. Tentu peran Gerindranya lumayan, porsinya cukup besar. Misalnya kita dikasih tanggung jawab masalah saksi. Persaksian harus lengkap, laporan hasil harus lengkap. Kemudian kita harus betul-betul di setiap TPS ada orang kita dan seterusnya. Itu memang salah satu fungsi Gerindra. Selain itu juga kan saya punya tanggung jawab bagaimana Gerindra itu juga harus besar, Mas. Gitu. Dan alhamdulillah ya Dewanya nambah, ya RI-nya nambah, provinsinya nambah, kabupaten kota nambah. Sehingga so far happy lah semua lah gitu. Walaupun mungkin penambahan kursinya tidak seperti yang pengennya kan langsung menangan semua gitu ya. Prabowo ini menang terus Gerindra ini menang kan gitu. Walaupun memang belum tapi secara tren cukup signifikan. Ya. Gitu, Mas. 7.000 suara yang didapatkan oleh 7 juta suara ya yang didapatkan oleh pasangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah ya, sekitar itu. Berapa? Kok 7 juta? Kok 7 juta? Berapa?
53,08%. 50. Aku nggak hafal itu. Itu angka yang sangat besar ya, dan itu mengurangi suara-suara dari apa namanya pasangan lain. Dan Jawa Tengah adalah kandang banteng. Betul. Jadi tipsnya gimana nih? Jangan-jangan teori di Defense Academy itu jadi dipraktekkan gitu? Iya, gini Mas. Gaya militer Jepang misalnya. Kerja itu kan gini, kerja orang kan selalu ada moto tuh kan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ya. Kerja tuntas, ya, gitu. Ya, kerja keras penting, tapi kerja cerdas itu penting, Mas. Oke. Ini kan lomba akeh-akeh nyoblos. Terus si nyoblos itu terwadahkan dalam sebuah teritorial, RT, RW, desa dan seterusnya kan. Jadi ya memang kita harus, saya punya prinsip beginilah, tend to detail. Jadi semakin kita mendetailkan calon pemilih kita, kemudian menggunakan treatment yang sedetail mungkin, maka kemenangan itu akan semakin dekat. Itu prinsip saya. Sehingga memang harus dipilah-pilah, Mas. Gak esok kebiayah itu Anda bisa. Jadi kerja keras dan kerja cerdas, Mas. Dipilah misalnya, ya tentu kampanye di Banjarnegara sama di Solo tentu lain. Ya, oke. Ya, terus isu di situ apa, di sini apa, begitu ya. Kemudian jumlah orang gitu. Karena kan ini kan marketing loh. Kayak dodolan sampo, dodolan sabun kan sama. Jadi ini kita dodolan figur tuh, Prabowo Gibran, ya toh. Nah itu semakin banyak sing marketing kan tentu rasio keberhasilannya makin besar toh. Oke. Karena nggak bisa, Mas, mengandalke sosmed tok tuh nggak bisa. Berpartai ngandalke sosmed tok nggak bisa. Nyalek tuh ngandalke sosmed tok nggak bisa. Pilpres ngandalke sosmed tok juga nggak bisa. Itu butuh, karena kita ikuti dari sejak saya masuk, kita Pak Prabowo 22%, Mas. Iya. Terus naik jadi 27, naik jadi 34, naik jadi 38, naik jadi 40, sama persis sama Pak Ganjar di akhir Januari. Kemudian kita berharap, udahlah 45 nih kira-kira nih. Atau 48 lah, kita mau push di 48 deh. Udah satu putaran tuh. Oke. Ternyata 53 gitu. Jadi ya oke lah. Saya kira ini menjadi sebuah pengalaman bahwa memang aku tuh kan nyontoh ini, Mas. Nyontoh katakanlah Pak Bambang Pacul lah gitu. Yeah. Kan cara kerjanya begitu. Cara kerjanya itu bentuk orang, teritorial, orang tuh diatur sedemikian rupa lah. Pasukan banyak itu penting, tapi banyak dan bisa diatur dan disiplin dan terlatih, itulah mahal harganya, Mas. Itu gaya-gaya militer atau misalnya ada nilai-nilai dari Jepang yang Anda pelajari, Anda terapkan di Jawa Tengah. Ya kalau orang sebetulnya kan gini loh. Orang kan selalu mengatakan campaign. Iya, oke. Campaign tuh bahasa militer, Mas. Itu bahasa tentara. Campaign propaganda itu bahasa tentara, Mas. Itu bahasa perang gitu ya. Yang dipakai dalam sebuah terminologi dalam politik gitu. Sebetulnya banyak kosakata, banyak penyebutan di militer yang diadop di dalam politik ya. Campaign, propaganda, ya kan, terus kemudian nanti ada kalau bahasanya tempur lah, bertarung lah. Itu kan semua sebetulnya kan apa yang bertarung gitu kan? Enggak kan, ini masalah persaingan sebenarnya kan itu. Jadi saya memaknai gini, saya lulusan Jepang, memang betul orang tuh sekolah di mana itu juga menentukan kepribadian ya. Jadi orang Jepang itu ada istilah namanya Merihari. Merihari itu artinya work hard, play hard. Itu Merihari. Jadi Merihari itu udah kalau lagi kerja tuh udah full. Kita ndak ada main-main. Nanti main-main kalau sudah selesai pekerjaan. Itu nama Merihari, Mas. Ada waktunya untuk Anda santai, untuk Anda istirahat, untuk Anda bersenang-senang, untuk Anda libur, untuk Anda rehat, rileks, dan seterusnya. Tapi pada saat kerja, nggak bisa. Oh, kita kan sersan, ya serius tapi santai. Nggak ada, orang nggak berhasil, Pak. Orang kerja, serius, targetnya apa? Ya, itu cara kerja Jepang, Mas. Nah, itu mungkin aku agak ada itunya lah gitu ya, mungkin ya. Karena bahkan gini, saking pengpengane itu ada yang izin Pak, saya kebetulan muntaber Pak, aduh mencret. Saya bilang oke, kalau orang kerja sampai ini bukan
kemudian menjustifikasi pasti benernya ya. Ya, Tapi aku oke. punya orang itu misalnya saking kerjanya kemudian dia kok sakit. Kita semua berharap semua sehat ya. Tapi kalau ada yang sakit itu artinya dia itu sense of belonging terhadap pekerjaannya tinggi. Tinggi, ya. Dia tidak hanya mengerjakan, yaudah gak selesai besok selesaikan, enggak, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar. Sampai ke bawah mencret, itu kan artinya dia stres, Mas. Iya. Nah, stres itu kan artinya dia punya sense of belonging terhadap pekerjaan tanggung jawab yang dia punya. Aduh, gimana ya, nggak selesai, aduh, gimana saya selesai nih, gitu. Nah, jadi saya memaknainya itu, saya punya prinsip itu. Yang saya bawa, saya dulu sekolah di Jepang itu gitu, meri hari udah. Kerja, fokus, gitu. Ya walaupun kerja itu ya gak terus ya ono guyu-guyu barang, tapi kita ndak istirahat kalau belum selesai gitu. Karena gini, kalau orang ya sak madya lah, gak wis saiki ya sesuk nih, yo. Tapi ada juga sih anak-anak muda ya. Kalau misalnya working hard terus, kapan dolane? Makanya meri hari, Mas, harus ada dolane, jangan mau nyambut gawe terus ya. Tentu kalau saya gitu ya, orang misalnya bertanya sama saya, Mas Daryono sehari 12-13 acara, apa rahasianya? Kok gak tumbang? Rahasianya meri hari, Mas. Jadi ya jam tidur itu ya tidur gitu loh, ya kan? Ojo misalnya wis pong-pongan seharian, terus pas jam tidur nonton handphone, begadang, ya sesok teler, Pak. Ya. Ya pulang jam 12, mandi, mungkin sholat, selesai tidur. Besok bangun fresh. Oke. Nah, nanti kita ada waktu istirahat dan seterusnya. Itu cara kerja saya. Nah, tim saya juga ngikutin cara kerja itu. Tapi menarik juga, karena Anda sudah punya ilmu, strategi militer ala Jepang seperti itu, bisa diterapkan di Jawa Tengah. Nah, sekarang untuk pilkada, karena Anda sudah memproklamirkan diri sebagai calon gubernur dari Gerindra, berarti sudah punya modal yang cukup untuk melawan calon-calon lain. Modal gini, semua orang punya hak untuk menawarkan diri kepada rakyat. Oke, ya. Saya nggak terlalu memikirkan sih sebetulnya siapa dari PDI siapa, dari PKB siapa, dari Golkar siapa, saya nggak terlalu mikirin. Buat saya ini adalah satu gini, Mas. Orang itu kan harus mau dan mampu. Ya. Orang itu kadang harus ada perintah dan dia mau dengan perintah itu. Oke. Yang pertama saya harus menegaskan bahwa saya jadi ketua DPD, saya diperintah dikasih keputusan, saya jadi ketua Gerindra Jawa Tengah. Setelah menang Pilpres, saya diperintah Pak Prabowo, Daryono, kamu maju Pilgub Jawa Tengah. Oh, siap. Ya. Perintah itu terus, oh berarti Mas Dar maju karena diperintah. Yaudah juga, ya kan kita diperintah dan kita mau. Oke. Kan gitu, Ya. Mas. Kadang ada orang mau, gak diperintah, ya kan? Ada orang diperintah tapi dia tidak mau gitu. Nah, kita di posisi ini, kita diperintah, clear, kita laksanakan. Kita ikhtiar menawarkan diri, Mas. Ini demokrasi. Kita sudah sepakat berdemokrasi, kita tidak turun-temurun, tidak monarki, tidak kerajaan, kita sepakat berdemokrasi, sepakat pemilihan langsung. Nah, demokrasi implikasinya adalah partai politik. Demokrasi implikasinya adalah, wujudnya adalah pemilu, pemilu wujudnya adalah partai politik. Ya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus mau, kalaupun nggak mau terlibat langsung, Anda harus tahu minimal berpartai. Oh, partai ki ideologi, partai ki apa yang diperjuangkan dan seterusnya. Nah, terkait Pilgub, orang itu kan menawarkan diri pada rakyat dengan latar belakangnya dia, cara berpikir dia, mungkin rekam jejaknya, latar belakangnya, sopo pak nih, sopo leluhurnya, dan lain-lain. Pertimbangannya kan banyak ya. Oke. Jadi buat saya memang Pilgub ini saya maknai sebagai sebuah ikhtiar. Aku tuh begitu diperintah, Mas. Kayaknya bingung, Pak. Maksudnya gini, jangan hanya saya mengatakan pada diri saya, Daryono, jangan berangkat maju gubernur karena diperintah tok. Oh, oke. Kamu harus menemukan satu alasan kuat, sebagaimana Pak Prabowo punya alasan kuat untuk terus maju capres dan sampai jadi. Tumbuh ketemu tutup. Ya. Akhirnya saya memaknainya, tadi sudah saya jelaskan, aku wong desa, Mas. Aku mendapatkan ini semua. Aku nggak pernah membayangkan punya kehidupan sekarang. Saya bisa aja, habis ini mungkin jadi ketua partai, aku tak nikmati aja. Ya toh, metu kok duwe omah, duwe mobil, metu kok mobil dibukakno pintu, duwe sopir, hidup enak. Punya pendapatan lumayan, bisa ya mungkin santai, Pak Prabowo jadi presiden anyway, udahlah, kita santai deh kemana, libur kemana, bisa, Mas.
Tapi saya merasa ini ya, bahwa Tuhan itu memberikan ini semua tuh mengandung pesan. Ya. Bahwa saya menginginkan orang-orang seperti saya, yang sekarang juga saya yakin masih banyak jutaan orang di luar sana. Waktu kayak saya kecil itu, gak punya asas terhadap pendidikan, gak diwangi, gak ono ini, gak ono itu. Bahwa orang tuh susah. Dulu misalnya aku pengalaman dulu kalau gerobokan itu kan angel banyu mas. Iya. Itu nek musim kemarau kene dadak kudu lunga ning sumur tengah sahono 3 kilo saka omah. Nggak bisa cewek ya. Kita enggak cewek, tapi kita mikul jerigen isi air itu mas. Itu berat mas. Nah, saya merasa bahwa jadi akhirnya yaudah saya niat ingsun maju calon gubernur dalam rangka saya mensyukuri nikmat Allah. Ada pesan-pesan khusus nggak dari Pak Prabowo bahwa kalau misalnya di Jawa Tengah kamu harus gini? Enggak ada. Karena beliau tahu aku orang situ. Oke. Orang sini gitu ya. Dan tahu masalah Jawa Tengah ya. Iya, masalahnya kita udah tahu kan. Bahwa rakyat Jawa Tengah ini adalah banyak yang masih miskin, bahkan paling miskin di antara provinsi lain se-Jawa misalnya. Ya, kan harus ada ini Mas. Harus ada political will. Ya. Gitu, political will. Karena kan kembali ke filosofi, orang itu nggak bisa anti politik, Mas. Iya. Iya toh? Aku anti lah pokoknya. Nggak bisa. Rego lombok sekilo piro itu, bahkan itu keputusan politik, Mas. Karena apa? Impor beras atau orang impor beras itu mempengaruhi harga pembelian kita beras terhadap makanan yang kita makan gitu. Nah kadang-kadang kan orang itu kan gitu, aku golput wae, aku gak melu-melu. Nah ada ungkapan pelajaran yang kami terima dari Pak Prabowo. Selama orang-orang baik itu diam dan anti terhadap politik, jangan salahkan siapa-siapa kalau yang jadi pemimpin kita adalah orang-orang yang tidak baik. Ya. Kan begitu. Betul. Nah, sekarang ini saya merasa saya tidak pernah berbuat perbuatan yang tercela, saya tidak pernah menyakiti orang, saya merasa diri saya orang baik, saya diberi kesempatan jadi ketua Gerindra Jawa Tengah dan saya diperintah maju gubernur, why not? Ya udah niat ingsun saya maju, ikhtiar, kita tawarkan diri kita pada rakyat, kita jelaskan diri kita kepada rakyat, kita datang ke pertemuan, kita ketemu orang, kita naruh kita di sosmed, naruh foto, naruh video dan seterusnya, dalam rangka memperkenalkan diri kita. Perkara suka nggak suka, dicoblos atau tidak itu kehendak orang itu Pak, kehendak rakyat. Anda nggak ikut dalam kontestasi di pemilu legislatif ya? Nggak. Apakah itu tujuan dari Pak Prabowo untuk promote ke Jateng 1 gitu? Bos, aku itu Pak, mungkin sebagian harapan saya yang besar, itu nyawang Pak Prabowo jadi presiden. Oke. Jan-jane iki Pak, begitu Pak Prabowo jadi iki jane ya wis lega wis lah, santailah bareng lah gitu loh. Pekerjaan pekerjaan utama udah selesai. Betul Pak, lho kene leh peng-pengan itu bola-bali loh Mas. Jangan salah. Wis mesti menang ki. Kalah. Aduh, kalah. Terus udah kata Pak Prabowo, kalau jatuh bangkit lagi kata Pak Prabowo. Semangat lagi. Tarung lagi, pembangan bar ki menang ki. Kalah lagi, Bos. Pak Prabowo ya semangat, masa yang anak buahnya nggak semangat ya? Lah kan gini toh Pak, nek ada orang kalah, calon lurah aja lah, dia kalah. Sing ono kan orangnya nyemangati dia. Ayo semangat. Ini kalah sebaliknya. Enggak iki Pak, iki sing semangat Pak Prabowo. Gitu. Yang menjadi pertanyaan kan apa? Drive apa ya Pak Prabowo punya sampai sebegitunya ingin jadi presiden? Apakah pengen kaya? Enggak Pak. Dengan nyapres sih kehilangan ditakeh Pak Prabowo. Iya betul. Apakah pengen penghormatan? Saya kira enggak lah. Beliau usianya juga udah senior, terus mau enggak ada. Karena punya itu tadi bahwa negara saya besar, negara saya kaya, tapi banyak rakyat saya masih miskin. Berarti something wrong gitu loh. Makanya beliau sepakat dengan Pak Jokowi hilirisasi penting. Karena itu nilai tambah. Sugih negara iki nek gak diproses, ya wis. Kita ndak bisa keduman, semua orang nggak bisa keduman kekayaan negara kita ini gitu loh. Apalagi yang lagi rame-rame korupsi ini dan seterusnya gitu loh ya kan. Itu sih Mas. Ya, pemilu legislatif atau presiden itu berbeda dengan pilkada. Di pemilu presiden ada beberapa partai yang koalisi. Tetapi di pilkada bisa jadi koalisi Indonesia Maju, anggota koalisinya tidak mesti berkoalisi di pilkada. Sekarang Gerindra punya kursi 17. Padahal syaratnya untuk 24. memasukkan 24. Jadi sudah
mengajak siapa ini? Ya mengajak yang mau. sudah pasti ada speak dengan partai lain. Sudah. Dengan siapa kalau Ya spill gitu? kita komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju tentunya, karena kan ya satu frekuensi lah ya gitu. Oke. Tapi fatsun kita kan kita bisa bekerja sama dengan siapapun, kita juga jalin hubungan dengan partai di luar Kim juga gitu. Ya kita so far sih optimis. Karena kan gini loh Mas, ini kan barengan ya, antara Pilgub sama Pilbub ya, sama Pilwako gitu ya, barengan ya. Dan tidak ada satu partai pun, satu orang pun yang pengalaman pilkada serentak kan baru ini. Semua kita akan pengalaman ini kan baru ini. Sehingga kan gini Mas, ini agak ini ya, tak tarik mundur sedikit ya. Ketua partai Mas, kayak saya, Pak Bambang Pacul, Gus Yusuf, kemudian Pak Panggah Golkar, dan partai-partai lain, itu kan berkepentingan membesarkan partainya. Wah berarti mentingin partainya dong. Gini loh Pak, orang bisa jadi dewan, mengabdi kepada rakyat. Orang bisa jadi bupati, mengabdi kepada rakyat. Orang bisa jadi gubernur, mengabdi kepada rakyat. Orang bisa jadi presiden, mengabdi ke rakyat karena berangkat dari partai politik. Karena nek partai ini tidak kuat, yo gak bisa Pak kita ngabdi Pak. Jangankan jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, mungkin jadi dewan aja dia lolos, partai gak lolos. Jadinya nggak, ya kan? Maksudnya gitu loh. Sehingga kepentingan yang dimaksud itu kan itu, kepentingan dalam rangka bahwa sarana untuk pengabdian ini harus eksis dan besar. Supaya eksis dan besar bagaimana? Ya harus menempatkan kadernya di pos-pos tertentu yang di situ punya efek mensejahterakan rakyat. Kemudian kalau rakyat sejahtera kan nanti akan senang sama pemimpin itu dan akan senang sama partainya gitu Mas. Jadi ini harus dimaknai itu gitu. Kadang-kadang wah ini mementingkan partai sendiri. Bukan, ini menjadi penting karena kita sudah sepakat berdemokrasi gitu. Jadi kalau demikian sehingga dalam pilkada Mas, ngapunten saya potong. Dalam pilkada ini orang tuh nanti pilgub begini aja, tapi Pak nanti pilgubnya begini ya. Gitu. Sehingga orang tuh punya hitungan gitu. Banyak sarana pengkaderan calon pemimpin Mas. Akademi militer atau akademi kepolisian misalnya, ya itu adalah sarana jenjang karirnya untuk menjadi calon pemimpin di militer maupun di kepolisian. Calon pemimpin politik itu sarana tempat latihan dan pengkaderan dan sekolah kadernya itu di partai Mas. Maka penting kan kita kaderisasi penting. Orang udah kita masuk ke partai betul, juga orang kita latih jadi pemimpin, jadi orang yang baik, ngerti, paham dan seterusnya, harus kita tempatkan dia, harus kita emong jenjang karirnya, harus kita emong sarana dia pengabdiannya supaya dia bisa punya jenjang itu. Nah kalau enggak ya susah. Kan ada orang bilang begini, wah ini padahal yang pinter-pinter tuh misalnya di institusi pendidikan misalnya. Loh iya, kita juga butuh gitu loh. Tapi juga nggak bisa terus orang nggak berpartai kan ini kan masalah, iya kan? Kita kan berorganisasi, di situ ada kaderisasi, di situ ada pengorbanan dan seterusnya itu Mas. Tapi partai itu kan bersikap pragmatis. Misalnya di dalam koalisi Indonesia Maju bisa jadi di Pilpres mereka satu koalisi, tetapi di pilkada bisa jadi berbeda. Dan kayaknya kita melihat bahwa Kim di Jawa Tengah mungkin akan punya jalan sendiri-sendiri ya. Jadi Gerindra juga akan bersikap pragmatis juga. Misalnya menggandeng di luar Kim misalnya partai lain. Kalau Gerindra ini saya kira mungkin di antara partai yang lain yang paling sedikit pragmatis ya. Coba dengan flashback aja ke belakang. Kita mendorong orang yang bukan kader loh Mas. Banyak loh Mas. Ya kan, misalnya yang paling terkenal misalnya DKI lah gitu. Itu Pak Anies itu bukan kader Gerindra loh. Ya kan, dan seterusnya. Maksudnya begini, kenapa kita mendorong kita mendorong calon bukan kader kan karena selain memang potensi menang kan karena dianggap mampu gitu. Nah, akhirnya kan sekarang karena partai kita lama-lama juga makin lama makin berumur, kadernya lama-lama makin banyak, jenjang sekolah kadernya makin bagus, penjaringan, penyaringan dan itunya juga makin baik kan. Artinya
tumbuh sosok seperti katakanlah Pak Anies, tapi dia di internal partai. Oke. Yang memaksa atau membuat si pemimpin partai, dalam ini ketua umum kah, atau mungkin saya sebagai ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, memutuskan bahwa, loh kalau ada 2 orang baik, satu kader saya, satu orang lain, ya pasti saya pilih kader saya. Gitu. Salah satunya adalah Mas Dar. Kan begitu, Pak. Ya, kan begitu. Apalagi jenengan tanya orang Gerindra itu, betapa gitu loh, urusan nilai 11 itu ya, misalnya gitu. Oh gitu ya? Iya, karena itu pengalaman Mas. Ya, maksud saya, dulu kan, dan banyak loh Mas, nggak hanya kita, mungkin aku bisa sebutkan banyak lah, tapi saya nggak perlu sebutkan lah, itu menjadi bagian dari pengalaman politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Bagaimana kita punya niatan baik, karena kita percaya, tapi ternyata situasinya di situasi setelah period of time gitu, situasinya ternyata berbalik ke kita. Nah, itu kadang-kadang kurang menguntungkan Mas itu loh. Itu loh. Jadi banyak orang, kalau bahasanya begini ya, banyak orang pintar. Tapi pinter yang berdedikasi itu makin sedikit. Pinter, berdedikasi, dan loyal itu makin sedikit. Nah, kita nyari yang pinter, punya dedikasi, dan punya loyalitas, Mas. Oke. Tapi omong-omong, calon wakil gubernur yang akan diajak, itu sudah ada belum? Tentunya dari partai lain ya, berarti kan? Ya, ada pandangan-pandangan. Ada pandangan-pandangan, ada. Tapi ya, orang kan nanya sama saya, Mas, calonnya siapa? Calonnya siapapun yang bisa memenangkan kan? Oh gitu ya. Gitu dong. Ya. Siapapun itu, ya kan siapapun. Ada pilihan syarat-syarat khusus misalnya karena Gerindra adalah partai nasionalis misalnya, yang satunya adalah partai berbasis apa seperti itu. Fatsun politik Partai Gerindra clear, bisa kerja dengan siapapun. Bisa kerja dengan siapapun. Artinya, ya kita ini butuh cocok dan butuh menang. Cocok dan menang. Iya dong. Cocok nggak menang percuma. Menang nggak cocok ya rugi ya. Nanti gitu. tengah jalan bisa. Iya. Ya kan gitu ya. Jadi ini menjadi bagian dari ya bahasanya jenengan mau apa? Lobby-lobby ya kita coba rangkai-rangkai gitu. Karena ya begitu, Pak. Pemimpin partai itu tentu punya kekuatan elektoral, kekuatan politik yang bisa dibawa ke dalam jenjang satu pemilihan. Apa yang mau saya katakan? Misalnya, kok PKB dorong Gus Yusuf? Ya iya, ketuanya Gus Yusuf gitu loh. Kok si ini ya gitu loh. Ya wajar kan? Kalau ada orang lain, gitu, kan? kalau ada kader di dalam partainya kemudian didorong itu wajar, Mas. Wajar. Tapi ada juga orang misalnya berangkat dari birokrat misalnya ya, yang paling sering itu kan sekda, terus maju jadi, itu kan dia bukan kader partai, Mas. Tentu dia harus komunikasi dengan semua, mana yang bisa ini dan seterusnya kan itu, dengan banyak pertimbangan kan itu. Karena apa? Karena pemilik threshold, pemilik kursi, pemilik kekuatan politik yang menjadi syarat seseorang maju itu ada dalam partai politik. Terus sekarang kalau bagi Mas Dar berarti apalagi yang dibutuhkan? Dukungan dari atas jelas sudah. Ketua partai ya karena sebagai ketua partai di Jawa Tengah ya punya yang dibutuhkan tuh dukungan rakyat Jawa Tengah, Mas. Ya, kan, itu kan sesi berikutnya lah kalau sudah lolos seperti itu. Jadi kan tidak ada hal lain yang bisa menjegal itu. Ya insya Allah kita ikhtiar. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan masa depan itu seperti apa. Ya. Mungkin saja Pak Jokowi tidak pernah menduga bahwa dirinya akan menjadi presiden. Dan mungkin saja Pak Prabowo tidak pernah menduga bahwa beliau akan jadi presiden setelah kalah 3 kali. Nggak ada yang tahu, Mas. Jadi yang Mas Dar juga ya? Yang bisa, seorang anak petani bisa menjadi calon gubernur misalnya? Iya. Sampai di level ini aja aku udah bersyukur sekali. Jenengan duduk dengan Solo Pos diwawancara begini. Nggak pernah bayangan, Mas. Nggak pernah terbayang dulu waktu dulu. Sama, saya juga nggak terbayang wawancara dengan. Ya. Jadi kita kan tadi ketemu banyak, ya saya punya banyak, jadi ketua Gerindra ini jadi punya banyak pengalaman spiritual ya. Ya artinya itu yang penting kan kita usaha. Kita kan iman terhadap kodok dan kodar. Tapi kan kita diwajibkan berusaha. Berusaha itu akhirnya mendatangkan pahala. Hasilnya apa ya kita tawakal. Dengan tawakal kita juga berpahala. Ya begitu ya, kita mau apa lagi kan begitu, Mas. Iya kan? Iya.
Tapi terakhir ini Mas, Yeah. dari pengalaman mendampingi Pak Prabowo, dari mulai berbagai macam kekalahan dan sampai kemenangan, yang akan diterapkan, dicontoh untuk diterapkan di Pilkada Jawa Tengah gimana? Yang diterapkan tuh masalah bagaimana? Diterapkan oleh Mas Dar di Jawa Tengah dari pengalaman mendampingi Pak Prabowo. Ada satu ungkapan, kalau jadi pemimpin, Pak Prabowo ini doktrinnya begitu. Kalau jadi pemimpin itu adalah ada resep gitu ya, ada prinsip. Love your people, use common sense. Jadi cintailah rakyatmu dan gunakan akal sehat. Udah, itu menjadi bekal, Mas. Orang mau jadi gubernur lah, mau jadi bupati lah, itu modal awalnya tuh love your people and use common sense. Itu Pak Prabowo salah satu ajarannya saya. Pak Prabowo mendapatkan pelajaran itu dari seseorang juga gitu. Sehingga ya sudah, makanya tadi itu kalau jenengan tanya sama saya visi misi itu bisa saya cerita gitu ya, nanti akan ini akan itu, akeh Pak. Dan itu juga belum tentu, kadang-kadang seorang kandidat tuh gawe visi misi sih gawe wong liya Pak. Karena dari setelah kita riset begini. Enggak, saya mau berangkat dari core. Kenapa saya harus maju calon gubernur? Saya mensyukuri nikmat Allah, dan saya ingin orang-orang seperti saya yang dulu susah bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan sama seperti yang saya rasakan sekarang. Saya harus menciptakan orang-orang seperti saya yang dulunya susah menjadi tidak susah sebanyak mungkin di Jawa Tengah. Nggak harus jadi gubernur, Mas Dar, betul. Jadi direktur bisa, punya anak buah 100, 500, 1000 misalnya. Tapi dengan kepala daerah, tanda tangannya Mas, itu menentukan, membantu, ngewangi, menuntaskan, mengentaskan, mensejahterakan jutaan orang. Itu yang saya pahami. Gitu. Itu yang jadi alasan beberapa politikus, Mas Gibran atau yang lain, dia mau maju karena tanda tangannya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tentu, ya itu menjadi satu poin yang menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk memilih. Milih apa tidak, suka atau tidak, benci atau nggak benci, itu pilihan, itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah kita menawarkan kepada rakyat. Dan aku walaupun orang Jawa, saya orangnya apa adanya. Mau-mau, ya. Kadang-kadang orang itu kan boten-boten tapi mau, ya kan. Bilangnya nggak maju, tapi wong-wongnya sebar. Aku nggak. Kemarin ada yang nanya, kok Mas Daryono orang Jawa kan biasanya. Enggak, saya orang Jawa, saya paham, saya ngerti kultur itu, tadi itu, boten-boten tapi gege itu. Tapi saya ingin show kepada siapapun bahwa inilah diri saya. Suka, alhamdulillah, tidak suka, dia monggo-monggo, kalau doakan moga-moga jenengan semua suka, kan begitu. Kan begitu, Mas. Iya. Terima kasih. Mas Dar, terima kasih sekali telah hadir dan ngobrol menarik sekali tentang apa yang menjadi harapan, juga pengalaman-pengalaman dari mulai masa kecil di Toroh, Grobogan, sampai kemudian akan menjadi calon gubernur. Kalau saya jadi anak petani menjadi gubernur, wah itu sesuatu yang sangat menarik itu kan. Satu hal yang pasti membanggakan bagi orang tua saya. Oke, terima kasih telah hadir di Solo Post dan teman-teman, perbincangan dengan Mas Sudaryono, Ketua Gerindra Jawa Tengah tentang politik ya, dan tentu saja semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan nanti kita akan ngobrol lagi dengan tamu yang lain yang tentu saja istimewa. Dan saya Syiful Arifin undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun ya. Iya, matur nuwun.